Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kita pagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan kembali program kita ya. Bangun dah. Hanya satu momen ya. Satu momen tunggal ya. Yang itu dalam kondisi yang sangat tinggi itu bisa mengubah orientasi hidup seseorang serta tujuan dan nilai-nilai hidupnya gitu. Situ jadi aku itu bisa berubah total ya. Bisa berubah total orientasi hidupnya, tujuan serta nilai-nilainya melalui satu pengalaman tertentu gitu. Jadi pengalaman aku. Jadi bisa dikatakan bahwa ya, individu yang dulu tidak ada lagi, ya, atau aku ya yang katakan tuh putus asa, atau aku yang awalnya itu putus asa tiba-tiba muncul, tiba-tiba dia keluar dari putus asaan itu dan menyadari dirinya pada dimensi yang lain. Dan yaitu kemajuan gitu ya, kemajuan seperti itu, yaitu yang menjadi mekanisme evolusi spiritual gitu. Jadi ada satu momen bagi aku di mana dia mengalami pengalaman kesadaran yang berbeda dengan sebelumnya gitu. Itu mungkin yang terjadi ya pada saya di tahun 2004. Jadi waktu itu ya aku sepenuhnya menjadi orang gitu kan. Aku sepenuhnya menjadi orang, kemudian terdesak gitu ya, terdesak dan tiba-tiba mengalami lompatan. Jadi melalui proses spiritual aku tiba-tiba menyadari dimensi lain gitu. Dimensi lain yang awalnya aku terjebak pada mekanisme bahwa hidup saya akan seperti masa lalu. Pada dimensi lain kemudian aku tuh melihat masa depan tuh masih kosong. Ya kan? Kalau aku itu menjadi orang, dia melihat
masa depan tuh seperti yang dia lihat tuh sebenarnya masa lalu. Tetapi penglihatan akan masa lalu itu diproyeksikan sebagai masa depan. Jadi, tetapi ketika aku itu tidak menjadi orang, melihat masa depan tuh penuh potensi. Penuh potensi. Share Melihat, screen-nya, Kang. oh iya, melihat masa depan tuh sebagai potensi yang layak tasib. Itu surat apa tuh ya? Surat 1000 dinar. Jadi melihat masa depan tuh sebagai sesuatu yang uh, masih penuh potensi. Penuh potensi. Itu ayat 1000 dinar itu surat apa ya? Itu yang terlihat. Gitu. Jadi tidak ada, dalam keheningan itu tidak ada kecemasan. Karena masa depan itu masih murni. Layak tasib. Layak tasib. Itu dulu momen yang apa ya, mengubah orientasi hidup, tujuan dan nilai-nilai. Dari situ kemudian tuh berusaha dipahami secara mendalam pengalaman aku itu. Pahami secara mendalam, dan pada akhirnya hari ini muncul sebagai pengetahuan mengenai jenis-jenis posisi aku. Jenis-jenis posisi aku. Ada posisi aku yang saya sebut level 1, level 2, level 3. Dan jenis-jenis ini sesuatu yang dinamis ya. Jadi dinamis, bisa S besar, bisa S kecil. Jadi aku itu bisa S besar, bisa S kecil. Saat-saat apa ya? Saat menjalani situasi keorangan gitu. Jadi aku selalu berpotensi posisi S besar atau S kecil dalam pengalaman pada orang gitu. Dalam pengalaman pada orang. Dan ya pengalaman pada kehidupan pada orang itu kan suatu dinamika kolektif. Ya, itu suatu dinamika kolektif, enggak individual itu. Kolektif dia. Sistem ekonomi kita ini kan sistem kolektif. Ya kan? Sistem kolektif. Itu kalau sampai aku tidak, apalagi dalam situasi-situasi sulit gitu. Yang disebut oleh Hawkins sebagai krisis-krisis besar dalam hidup. Itu kalau akunya tidak shifting ke posisi level 2, aku akan menderita. Bisa-bisa aku akan mengalami
apa yang disebut dengan penderitaan yang paling dalam, syako, yaitu suatu pengalaman di mana aku itu sudah tanpa petunjuk lagi, tanpa petunjuk dalam menghadapi atau dalam menjalani pengalaman hidup orang, gitu ya. Tanpa petunjuk. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya, jadi yang paling berbahaya itu syako gitu. Di mana aku itu keputusasaan spiritual. Aku sudah tiba pada posisi ternyata hanya inilah diriku gitu. Ternyata hanya inilah kekuatan diriku dalam hidup sebagai orang. Itu keputusasaan spiritual, mendalam sekali. Mendalam. Dia mendalam. Syako ini berbahaya. Hidup sudah tidak ada maknanya lagi pada aku selain kekalahan. Aku mengalami kekalahan total dalam kehidupannya sebagai orang. Seperti itu. Ini yang berbahaya gitu. Padahal kalau dipindahkan saja posisi akunya, kalau dipindahkan posisi aku, penderitaan tuh tidak sebesar yang syako ini. Paling hanya mengalami kesempitan hidup, mengalami dor. Hidupnya aku menjadi sempit, aku menjadi tertekan dalam pengalaman hidup pada orang. Dan pengalaman hidup yang sempit ini, ya itu bisa apa ya, mudah dia kembali saja ke Allah kan gitu kan. Ayatnya itu kan atau dalilnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Kalau pada aku itu memakai kalimat Allah, tidak akan kena dor. Baik dor yang disebabkan oleh peristiwa atau kondisi di bumi, baik dor yang disebabkan oleh peristiwa di langit. Ya kan? Kalau dor itu mudah. Jadi akunya dipakaikan kalimah Allah. Kalau ada kalimah Allah pada aku, maka aku itu tidak akan kena dor dalam hidup, dalam pengalaman hidup. Baik dor yang bersifat sosial, apalagi situasi sekarang perang ini, hati-hati itu, bisa banyak dor yang disebabkan oleh kondisi sosiologis. Bisa juga dor yang disebabkan oleh kondisi kosmik. Ya, toh? Kondisi kosmik itu misalnya ya karena kondisi planet-planet itu mempengaruhi emosi manusia.
Seperti itu. Jadi, dan pada akhirnya tuh kita harus mengelola posisi aku ini. Harus secara sadar mengelola posisi aku. Nah, itulah yang kemudian saya pahami sebagai ibadah itu sebenarnya dalam rangka mengelola posisi aku ini. Kalau aku terlalu dominan di level 1, siap-siap ya. Di level 1 ini memang aku itu nanti akan kecanduan dengan kesenangan. Tapi di ujung kesenangan itu, dia akan ketemu dengan syako ini. Wah, itu yang akan menghancurkan seluruh kesenangannya. Jadi seluruh kesenangan yang dikumpulkan selama ini itu tidak ada artinya apa-apa. Ketika aku itu mengalami kebuntuan secara spiritual. Oh iya betul. Itu door itu mempengaruhi jumlah peserta yang daftar MTLOS. Iya, juga mempengaruhi masyarakat untuk mengeluarkan memperbanyak anggaran jajan, misalnya untuk beli donat. Seperti itu. Situasi dunia hari ini sangat cair, ya kan? Perubahan itu sangat cepat. Satu sisi itu membuat keadaan sosial tidak stabil, tetapi kondisi-kondisi sosial yang tidak stabil itu kemudian menjadi berkah spiritual sebenarnya, karena aku yang di level 1 akan segera dapat dapat bonus syako gitu kan. Segera dapat bonus syako, yaitu keputusasaan. Tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa apa-apa. Dan yang harus dia lakukan adalah sebenarnya transendensi. Memindahkan posisi aku dari aku menjadi orang tuh minimal tuh menjadi aku sejati. Lalu menjadi aku abdun. Abdun itu yang kalau dapat door itu dia selalu beruntung. Ya ada door, tetapi door itu tidak membawa kerugian. Tetap kena door juga aku abdun itu, tetapi tidak menjadi tidak menjadi bencana. Justru menjadi suatu dia mendapat pelimpahan, tambahan pelimpahan untuk keluar dari door itu. Gitu. Tetap kena door sebenarnya. Walaupun sudah jadi abdun itu ya tetap saja kena door. Kesempitan hidup ya. Tetapi dari kesempitan itulah dia mendapatkan limpahan. Bagaimana limpahan pengetahuan untuk melampaui door itu. Dapat ilmu dia. Oh kayak gini ya. Kayak gini. Jadi bukan berarti jadi abdun, akunya abdun tuh lalu nggak kena door. Tetapi door itu membawa keberuntungan, tidak membawa kerusakan saja, tetapi sekaligus membawa limpahan rahmat. Makanya disebut dia beruntung. Kalau aku itu di level 2, ini kan selamat ya aku tuh. Selamat dari Syako ini yang paling mengerikan. Dia selamat. Kalau di level 3 aku itu
dia beruntung. Ya, dapat door, tapi itu menghasilkan suatu pengetahuan tambahan. Atau kelimpahannya jadi banyak. Dan saya kira itu perlu teman-teman yang perlu mengenali betul posisi-posisi aku ini gitu. Posisi-posisi aku. Dan karena tahun 2004 itu mulai mengenali gitu ya, posisi-posisi aku yang berbeda tuh eh, pada akhirnya tuh menjadi kalau Shako itu, aku itu mengalami eh, pengalaman tanpa harapan gitu. Itu Shako. Tanpa harapan sama sekali. Bayangkan hidup tanpa harapan. Meaningless. Patah harapan dia. Kalau Dor ini paling hanya patah hati. Luka masalah emosional. Tapi kalau Shako ini dia itu patah harapan dia. Bukan lagi patah hati. Kalau patah hati itu kan hanya tergores secara emosional. Tapi tidak patah harapan. Patah harapan tuh udah puncak dari penderitaan aku gitu. Patah harapan. Kalau Dor tuh hanya patah hati. Tergores. Sakit secara emosional gitu. Patah hati. Patah hati itu ya nangis, sedih. Kalau patah harapan itu bahaya. 50 itu udah patah harapan. Itu Shako itu. Makanya karena itu posisi aku yang menjadi orang gitu. Posisi aku yang menjadi orang. Dan melihat masa lalu sebagai masa depan. Itu ngeri kalau aku menjadi orang itu masa lalu itu sebagai masa depan. Makanya kemudian itu tindakannya adalah kalau dia mampu melihat masa lalu, maka dia punya tindakan pencegahan antisipasi. Setidaknya diukur dan diperbaiki. Nah, itu kerja sains. Ya. Masalahnya itu adalah kita ini kan hidupnya terbatas. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh sains itu adalah mengumpulkan data dari masa lalu. Tapi kan data dari masa lalu itu kan data yang hidup, data dari aku gitu. Lah aku sudah menderita lalu itu menjadi data yang nggak mau, ya kan? Nggak mau gitu. Jadi data itu dikumpulkan dari pengalaman hidup aku gitu. Ya bergunanya itu setelah aku nggak ada. Waduh, ya nggak mau lah. Mestinya itu ya saya hidup ya nggak menjadi korban lalu ya data sebagai korban itu kan yang diteliti oleh masa depan kan oleh generasi sekarang ya enggak. Jadi pada akhirnya aku menjadi korban dulu lalu pengalaman korban aku itu menjadi dikelola gitu ya oleh sains. Ya rugi sekali. Ya rugi. Seperti itu. Jadi yang diperlukan itu adalah kalau aku itu mulai menderita, pahami saja bahwa ini hanyalah suatu jenis posisi. Itu aja. Itu penting gitu. Jika aku tiba dalam suatu kesempitan maupun
suatu sako gitu ya, patah harapan dalam hidup, yaitu pahami saja bahwa itu hanya pengalaman aku dari posisi level 1. Solusinya adalah transendensi, biar aku itu ke posisi level 2. Selamat dulu. Selamat. Syukur-syukur bisa ke posisi level 3. Beruntung. Tetapi ini memang harus harus dikuasai ilmunya. Harus dikuasai. Harus dikuasai. Kalau perlu tuh bisa di semua orang ya. Setiap keluarga, semua orang itu bisa menguasai ilmu transendensi dan kontemplasi. Ini aja kan sebenarnya transendensi itu ketika pembebasan aku pada kepalsuan. Sementara kontemplasi itu adalah kehadiran aku dalam pengalaman keorangan itu tanpa menjadi orang. Itu kontemplasi. Dalam sistem spiritual, kategori spiritual di Muna, kontemplasi itu adalah aku itu beramal soleh tanpa mengalami kepalsuan diri. Itu yang disebut kontemplasi. Jadi kontemplasinya itu kontemplasi dinamis, aktif. Kontemplasi itu adalah aku hadir. Kalau bahasa Melayu surumbada gitu. Kontemplasinya itu surumbada. Surumbada. Surumbada tuh aku itu beramal soleh dalam kemanusiaannya tanpa mengalami kepalsuan diri. Lah itu kan menjaganya itu. Menjaga agar aku tetap tidak mengalami kepalsuan dalam partisipasinya pada kemanusiaannya itu, sistem manajemennya itu kan ya sholat itu sebenarnya. Jadi sholat itu privilege bagi yang beruntung gitu. Karena mampu beramal soleh sebanyak-banyaknya tanpa mengalami kepalsuan diri. Gimana mau mengalami kepalsuan? Ada jam-jam kontemplatif, subuh ke duhur, ya, tengah-tengahnya ada duha misalnya. Duhur ke asar kan, asar ke maghrib, terus seperti itu kontemplatif yang aktif. Jadi aku tidak mengalami penderitaan karena terlalu banyak kerja sehingga kehilangan kesejatian diri, atau aku tidak hanya mengalami kesejatian tapi tanpa amal kan gitu. Sudah dipilihkan sebenarnya gaya hidup kontemplatif itu ya. Seperti itu. Ya, orang-orang yang bunuh diri itu orang-orang yang patah harapan. Padahal tuh kalau dia ikut saja kelas-kelas kayak gini, insya Allah dapat harapan. Karena ada sesuatu yang masih bisa dicapai. Oh, saya harus pindah ke level 2. Dan diusahakan memang paling nggak itu tiap desa ya. Ada satu keluarga yang menjadi pusat. Warga desa itu nggak usah ke Semarang. Itu juga sewa tiketnya bisa bikin patah harapan juga. Hanya untuk sewa tiket harusnya itu tiap desa adalah yang menguasai. Kita harus bikin itu gerakan yang bisa membebaskan masyarakat dari
keadaan patah harapan secara spiritual. Tapi keadaan patah harapan itulah yang disebut sebagai krisis dalam proses perubahan. Tahapan perubahan kan pertama normal. Muncul anomali. Lalu krisis, inilah patah harapan. Anomali ini patah hati. Lalu setelah itu revolusi. Lalu new normal. Jadi sebenarnya orang yang patah harapan tuh kalau dia belajar cepat dia revolusi. Cepat. Dia cepat. Harusnya tiap desa ini ada satu rumah transendensi. Jadi transendensi itu adalah proses pembebasan aku dari kepalsuan. Sementara kontemplasi itu adalah proses surumbada. Aku hadir pada orang tanpa mengalami kepalsuan. Jadi kontemplasi pada kita itu bukan pasif. Kontemplasi itu adalah kerja playfulness. Kontemplasi itu kerja playfulness. Kerja playfulness. Nah, hanya playfulness toh, kerja playful. Namanya juga playfulness ya, kerja playful. Kalau kerja playful tuh bahasa munanya ende-ende. Kerja cepat tapi hatinya gembira. Karena akunya itu aku abdun. Atau minimal aku sejati lah. Aku sejati. Nah, sudah pakai Pertamax biar nggak antri, ternyata oplosan apa patah harapan. Patah harapan, yes. Itu. Saya kira itu dulu ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.